Baterainya udah 100%, 508 km untuk range-nya. Cuman sebetulnya BYD Dolphin ini dalam data itu 490 km range-nya. Ya memang bakal coba aja langsung ke dari Bekasi ke Bandung, Bandung Bekasi sejauh mana manajemen baterainya bekerja dengan baik. Dan Mamang di sini tidak akan diirit-iritkan seperti biasa aja orang kebanyakan. Ngegasnya biasa, AC-nya disesuaikan saja. Sisanya berapa kalau sampai ke Bekasi lagi? Jadi kita coba aja lihat langsung BYD Dolphin. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Seperti biasa, sejarahnya dulu sebelum kami mulai reviewnya. Tapi tenang saja, sejarahnya ini tidak panjang karena BYD Dolphin baru lahir dari tahun 2021. Di Cina sendiri, BYD Dolphin punya posisi di atas BYD Seagull yang lebih kecil dari Ocean Series-nya BYD. Ini Seagull apabila masuk Indonesia menarik sekali. Kami penasaran kenapa dinamakan Dolphin atau lumba-lumba. Apakah mobil ini terinspirasi dari seekor lumba-lumba? Nanti Anda bisa lihat reviewnya. Makanya nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Oke, lanjut mengenai BYD Dolphin. Mobil full elektrik ini punya konsep EA1 dan akhirnya pada bulan Agustus 2021 diproduksi secara massal dan diekspor juga ke Eropa, Australia, dan Asia Tenggara, termasuk akhirnya di tahun 2023 dijual di Indonesia. Dan ternyata yang membuat terkejut adalah selama 25 bulan berjualan hingga bulan September 2023 kemarin telah terjual sampai 500.000 unit di seluruh dunia. Luar biasa. Apa yang membuat mobil ini laku sekali? Mamang-mamang itu akan melanjutkan reviewnya. Tapi sebelum mamang-mamang itu melanjutkan reviewnya, sayang sekali Dolphin ini belum ada yang terdeliver ke masyarakat. Mudah-mudahan bisa segera delivery untuk yang sudah memesan di Indonesia ini. Ayo Mamang, silakan. Mamang itu udah pernah first impression yang namanya BYD Dolphin. Cuman Mamang belum pernah coba sebagus apa. Kata orang, ini suspensinya tuh enak sekali. Dan juga setir-setirnya tuh udah mulai lumayan terasa natural gitu. Harganya ada di situ tuh 400-an something dan dia langsung face to face dengan yang namanya MG4 EV. Mamang pilih yang mana? Mamang tuh suka dengan MG4 EV dari segi suspensinya yang enak banget dipakai di jalan tol. Nah ini katanya berbeda karakternya gitu ya dengan MG4 EV. Mamang udah pernah bilang kalau dari segi desain gitu ya memang tidak selera semua orang gitu ya. Cuman kalau emang mencari mobil listrik yang unik ya memang seperti ini. Terus memang desain-desainnya agak-agak kasual gitu ya, ada garis-garis deh tuh. Putus-putus. Ini kan kayak kemeja-kemeja kita yang pakai kasual. Terus juga ntar dulu nih udah pakai LED proyektor gitu ya. DRL dari sini ke sini. Ke sini lagi ada proyektor DRL-nya. Terus nih lihat. Embun coy. Embun. Ya ini ya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas seperti ini. Nggak ada fog lamp lagi. Nah tuh nggak ada bolong-bolongannya lagi. Udah cuma gitu aja nih, cuman aksen aja. Terus yang namanya BYD Dolphin Premium gitu ya, ini kan yang premium ya. Nih lihat warnanya beda, kap mesinnya. Terus sampai ke sini. Terus ada juga tipe yang dynamic, itu nggak two-tone. Dari pinggirnya itu bisa kelihatan mau premium atau yang dynamic. Yang premium itu yang long range ya. Dia pakai velgnya 17 inch tuh, 205, 50, ring 17 depan cakram, belakang cakram. Sedangkan yang dynamic itu cuman ring 16 aja. Ngisi baterai di sini. Tuh ya. Udah pakai CCS2 yang udah fast charging. Yang biasanya ada di SPKLU ya, SPKLU biasa, nggak usah pakai konverter lagi. Jadi udah pas. Dan ngisi baterainya dari 10 ke 80% hanya 30 menitan aja gitu. Bukan pintunya, itu model cepol, model kayak zaman dulu. Cuma di sini ada keyless-nya, dibolongin dikit. Nih, unik ya. Terus ini sayang ya, kalau kita ngejauh, itu nggak ngunci. Coba. Saya lupa. Tutup, jauh. Enggak.
sayangnya nggak ngunci gitu ya, harus manual. Dan retract-nya berfungsi. Ini bisa dia nonaktifkan atau diaktifkan. Ini di sini ketemu lagi nih garis-garisan kayak gini. Tuh, yang putus-putus gitu loh kayak kemeja kita. Kita lihat belakangnya. Tuh kan. Ini kalau ini kan karena unit tes ya. Unit tes itu yang pertama kali dia dapat si BYD Indonesianya. Makanya masih ada tulisan Build Your Dreams gitu. Yang sekarang-sekarang jadi BYD aja udah di sini gede. Terus dia punya signature lamp di belakangnya. Kalau nyala malam-malam, ini keren banget nih. Gitu ya. Jadi kalau di belakang, oh itu BYD Dolphin, itu mobilnya Mamang gitu kan. Jadi kelihatan dari belakang. Terus dia punya sensor, ada 3 biji sini nih belakang. 3D fogger, wiper, topi belakang, turbobrake lamp, sama antena hiu. Nah ini bagasinya seperti ini. Ini nggak tahu punya siapa, ada yang kebawa nih. Ini kan nampan, seharusnya nggak ada nih. Nah BYD ini ngasihnya flat seperti ini, terus bisa dibuka lagi di sini untuk nyimpen lagi nih di bawah. Dikasih portable charger seperti ini. Dan kalau ini Mamang mau nyoba aja, apakah bisa dia di sliding ke bawah? Oh bisa. Oh jadi luas kan? Jadi dalam banget, ini dalam banget nih, segini nih. Tuh sejengkal, lumayan. Terus ya emang ini fungsinya adalah buat nyimpan. Ya makanya buat portable charger. Tapi kalau masih kurang juga, ya ini adalah flat floor. Nah terus ini kan pembagiannya kursinya 60-40. Kursinya sepintas Mamang tekan-tekan kayak gini, ini empuk. Trim pintunya keras atasnya, di sini empuk-empukan, di sini ya keras lagi. Cuman bagus gitu perpaduan unsur-unsurnya gitu. Bukan pintunya juga nggak dikasih frame, langsung aja begitu. Nih duduknya. Ini yang Mamang suka dari sebuah Dolphin. Enak banget duduknya. Incliningnya pas, paha tersangga dengan baik, lega banget. Lega juga. Segini. Tapi ya kalau kita gini, nah ini ada kayak punuknya gitu loh. Ini kenapa ada punuk kayak gini? Untuk ngerolling si sunshade-nya. Cuman ini disediain si kepalanya aja ke belakang, dicelok lagi biar kepala kita masuk. Headrest buat 3 orang. Di sini juga ada armrest, ada cup holder. Ada cup holder lagi di sini. Ada tempat penyimpanan lagi di sini. Ada lagi di sini. Tuh, lihat. Banyak banget tempat nyimpen. Di tengah gimana, Mang? Masih tetap enak gitu ya. Terus disediain juga yang namanya USB-A, USB-C, dan sah. Ini karena mobil sporty gitu katanya. Ini jadi pakai jok pocong kayak gini yang bisa ngegelitikin drivernya. Ini cuma pencet-pencet aja gini ya kalau mau nyalain lampu. Kalau ditutup semua nih pintunya karena masih dibuka tuh. Gampang. Nah ini depannya tuh kayak gini, trim pintunya keras, terus ada empuknya lagi, ada twitternya keras lagi. Cuman ini nggak biasa gitu ya desain-desainnya. Sini juga ada empuk-empukan nih buat tangannya doang. Terus kursinya, aduh Mamang suka sekali dengan kursinya. Bisa bikin pakai gini sih, ini empuk. Terus ya ada maju belakang, sandaran maju belakang ke depan. Terus ada heat adjuster. Jadi ada 6-way sini. Sup. Kuncinya tuh kayak gini. Kalau kata Om Mobi ini kayak peti mati. Tuh, coffin gitu ya. Kayak gini nih. Kenapa sih BYD bikinnya begini? Tombol start stop ini nggak langsung ngejeleger gitu ya, nggak direm, langsung aktif semuanya. Ini emang harus ditekan pakai start stop. Interiornya keras-keras. Ini buat nyimpen-nyimpen dia. Kalau cewek-cewek tuh seneng banget untuk nyimpen ulet-uletan atau boneka-bonekaan tuh di situ tuh. Cuman ini efeknya adalah bakal silau mantul ke dalam kalau disimpan barang-barang yang berwarna cerah gitu ya. Mamang suka desainnya, tidak terlalu sederhana banget kayak MG4 EV. Ini menyenangkan dan gimmicknya adalah ini yang bisa diputar-putar gitu ya. Cuman kalau Android Auto yang wireless atau Apple CarPlay yang di
colokin kabel itu karena nggak bisa yang Apple. Cuman Android doang yang wireless. Nah, layar ini menjadi default harus begini kalau masuk ke Android Auto gitu ya. Nggak bisa. Cuman yang bisa gini ya cuman fitur-fitur standar yang dari mobilnya aja, atau kalau nggak Bluetooth. Kalau memang sebetulnya suka yang berdiri sih. Lebih enak aja kayak ngeliat handphone jadinya. Terus di sini ada pengaturan AC nih. Pengaturan AC ada apa aja? Ada dual zone. Enggak sih ya. Ada front defogger dan arah semburannya udah lengkap. Cuman ini bukan dual zone. Gitu, ini kelihatan aja kayak dual zone padahal enggak. Terus di sini ada AC kursi. Nah, ini bisa didinginin juga nih kursinya. Terus juga ada yang namanya, nah ini dia. Jadi ini ada fitur yang namanya fan speed reduction during calls. Jadi kalau ada telepon masuk, si AC-nya kipasnya tuh semakin mengecil supaya kita makin jelas suara si penelponnya gitu. Terus ada auto AC-nya mau ekonomi yang bisa lebih bisa mengiritkan bahan bakar, atau mau comfort. Memang sih comfort aja karena ini untuk uji boros. Ada apa aja Mang di dalam head unit ini? Kita geser aja ke sini. Oke. BYD Assistant, phone, radio, media center ya, album. Ya ini mirip-mirip Android lah. Ada smart charging di sini ya. Smart charging itu buat di waktu gitu ya. Ini karena nggak ada smart charging yang hanya masuknya berapa kWh atau seperti apa, atau di 80% dia berhenti. Enggak, ini nggak ada seperti itu. Cuman sesimpel ini BYD. Nah, terus juga ada yang namanya kamera 360 gitu ya. Kalau mundur juga bakal seperti ini tampilannya yang sangat jernih sekali. Ini bisa kelihatan ke depan, belakang, samping tuh yang ngeliatin si bannya. Terus ini ngeliatin pinggir lagi, liatin yang lebih wide lagi, belakang lebih wide lagi, kiri kanan dari atas seperti apa gitu ya. Ada sensornya juga. Terus mau tembus pandang, enak banget ya kalau gitu ya. Ada foto gitu ya, cewek gitu. Terus tekan ini. Nah, jadi tembus pandang. Ngarep. Terus juga ada 3D. Tuh ya, bisa digituin. Itu karena pintunya kebuka satu nih sama videographer yang nakal ini. Nah, jadi kebuka tuh pintunya. Terus, apalagi Mang? Sini ada yang namanya Music, Navigation, Android Auto. Mamang pakai Android Auto. Ada tema-temanya dan file manager. Terus, masalah urusan mobilnya di mana Mang? Ada di tombol sini. Tut. Gitu ya, ada smart chassis. Steering assist-nya bisa ringan atau berat. Terus juga brake assist-nya mau comfort atau sport. Ada comfort parkingnya juga, jadi enak tuh ngerem-ngeremnya. Terus ada light-nya, urusan pelampuan bisa di-adjust, manual levelingnya juga ada. Ada follow me home, headlight before entering gitu ya. Itu bisa nyala atau enggak. Terus external mirrors-nya mau auto fold atau enggak. Ini pengaturan AC yang tadi ya, ini yang tadi. Terus juga ada seat gitu ya, heatingnya mau seperti apa. Tuh ya, ini balik lagi ke menu AC yang tadi. Sebetulnya gitu-gitu aja sih. Terus door and window ya. Terus ada pengaturan lagi nih, kayak sistem-sistem settingnya mau seperti apa, internet gitu ya. Ini pengaturan Android Auto-nya pengen kayak gimana. Terus juga audionya itu udah direct live gitu ya. Ini keren loh, suaranya bagus. Terus juga ada display, mau brightness seperti apa, softwarenya kayak gimana, mau diupdate atau enggak. Dan ini adalah yang adasnya untuk urusan permobilan. Nah ini kan udah adaptif cruise control ya. Terus juga ada lane support, lane keeping. Enak banget nih, mobil udah lengkap. Tuh ada predictive warning gitu ya. Belakangnya juga ada kalau kita mundur bakal nggak akan ditabrak orang karena kita udah ngerem duluan sama mobilnya, bukan sama kita. Itu keren banget. Tuh balik lagi ke sini kan banyak sebetulnya fitur-fitur yang balik lagi ke situ. New energy manajernya 100% kah, charging settingnya, terus juga consumption-nya berapa. Ini dari baru tuh 15,3 kWh per 100 km. Ini nggak akurat, nanti Mamang akan reset datanya sekarang aja lah. Reset dulu datanya. Oke. Consumption graph-nya juga di reset. Terus ada vehicle setting. Nah, tadi balik lagi kan tuh. Vehicle health. Nah, ini untuk urusan maintenance-nya. Udah sih seperti itu. Sebetulnya balik-balik lagi. Videographer mau kemana? Saya belum jelasin ini.
Nah, ini adalah instrumen speedometernya yang kecil, berbeda jauh dengan yang 12,8 inch ini. Nah, di sini tuh sangat padat informasinya dan bahkan banyak notifikasi yang memang juga pusing, ini apaan, ini apaan, ini apaan. Udah biarin saja. Yang penting memang udah punya range 100% ini 507, sekarang tadi kan 508 ya di intro ya. Terus juga ada high. Ini adalah regeneratif yang bisa kita tekan di sini ya. Regeneratifnya mau high atau standar. Terus juga ada driving mode nih, driving mode di sini. Nih driving mode di sini ya. Nih di sini dulu tombolnya. Nih tombolnya. Ini tombolnya di sini kalau diatasin mau sport, eco, normal atau eco. Nih gitu aja ya. Ini berapa daya yang dikeluarkan tenaga si mobilnya, terus juga ada total ini speedometernya. Terus juga di sini ada trip A. Nah, trip A ini atau bisa dirubah-rubah, trip B atau odometer. Ini bisa di sini nih tombolnya. Nah, kita trip A-nya kita reset aja dah. Nah, ini adalah total konsumsi si listriknya, tapi ini defaultnya dari barunya nih. Gimana cara ngeresetnya? Nah, ini ada urusan untuk TPMS ya, tekanan ban. Cuman yang belakang kanan sekarang no signal, nggak tahu kenapa. Temnya mau dirubah seperti apa? Driving time-nya berapa? Ini baru 10 menit nih. Terus juga ada acceleration timer, jadi 0-100-nya bisa dari sini. Keren ya. Terus juga pace 50 km. Nah, ini berapa nih nanti bisa kelihatan total average-nya. Dah. Ini dalam satu kecil gini layar itu bisa muncul semua. Ada suhunya juga, ada jam digitalnya juga. Lengkap sekali. Setirnya kayak gini, jadi flat bottom, enak nih dipegangnya. Pegangnya enak. Ada jahitannya, memang suka sekali sama setirnya. Sebelah kanan adalah untuk urusan MID dan segala macam, bahkan ada fitur entertainment. Jadi ini dibagi dua ya. Nih ada tombol ini, bisa ke sini, bisa ke sini. Itu caranya. Terus sebelah kiri ini adalah untuk urusan adas-adasan. Ini udah lengkap, kameranya ada di sini. Terus ini apa? Oh, ini buat ini menyimpan sesuatu nih. Sebetulnya banyak button yang hilang di sini, beralih ke dalam sini. Cuman ada beberapa yang menurut BYD dia pentingkan, seperti volume yang tinggal di gini-gini aja nih, gampang, enak banget. Ini terus juga front defogger, ada untuk on off AC, ada auto AC, ada hazard di sini yang bukan ditekan, ini sebetulnya agak dikeatasin sedikit. Ini tadi apa? Regeneratif, terus juga ini snow mode, di sini juga ada driving mode. Di sini adalah transmisinya, mau air, mau netral, mau driving, atau mau parking yang dipencet di pinggir sini. Dah, tuh yang dimuliakan sama BYD ternyata. Cuman segitu aja. Banyak tuh. Tempat nyimpannya banyak emang, banyak banget. Di pintu tuh bisa muat sampai berapa botol gitu. Sampai 3 botol aja muat gitu ya. Botol-botol yang ya 600 ml itu bisa ditelen 3. Sana juga bisa. Di sini buat nyimpen handphone nih. Tapi hati-hati ya kalau misalnya nyimpen handphone di sini. Hati-hati sama pergerakan. Tuh lihat dikit lagi. Hati-hati banget. Dah. Terus nyimpan lagi di sini. Tempat penyimpanan tertutup. Terus ada USB-A, C. Terus sama apa ini? Sama kayak memory card gitu. Ada power socketnya di sini juga. Oke, cup holder. Sini juga ada wireless charging. Di bawah sini juga ada tempat nyimpan. Tuh, soft opening. Keren. Terus di atas ini ada tombol-tombolan lagi. Ini tombol apa ini? Ada ini. Nah, ini hanya panoramik yang nggak bisa dibuka sunroofnya. Nah, terus gimana tutupnya? Kalau kita lagi ngeliatin jalan, nutupnya males pencet-pencet tombol di mana gitu ya. Hai BYD, close sunshade. Okay, close the blind. Love it. Nah, jadi panjangnya ini nggak terlalu panjang-panjang amat, sekitar 4,3 meteran. Terus dia punya wheelbase-nya 2,7 mm. Bukan, meter. Nah, ini engine-nya. Nah, ini karena dia penggerak roda depan, makanya mesinnya ditaruh di depan gitu ya.
Nah, motor elektrik ini itu adalah yang bertenaga 201 horsepower sama 310 Nm dengan transmisi single speed ya ala elektrik juga. Nah, ditaruh depan, cuman sayangnya BYD itu nggak ada frangnya, nggak ada buat nyimpen barang yang ada di depan sini. Padahal ini bisa di remove ke tempat yang lebih baik gitu ya. Sebelah sini kek, sebelah situ kek. Jadi di sini ada frangnya. Cuman mungkin BYD tidak menghadirkan frang atau bagasi di depan ini untuk mengeluarkan hawa panas yang lebih baik. Karena di Indonesia juga iklimnya tropis ya. Jadi pendinginannya harus maksimal gitu. Dah, tanpa berlama-lama, Mamang akan pakai seperti biasa aja, nggak usah diirit-iritin. Mamang pengen tahu Bekasi-Bandung Bekasi tanpa ngisi baterai bisa atau enggak gitu. Sambil jalan-jalan ke Bandung. Dah, di Bandung juga nggak diem, tapi kita jalan-jalan. So, Mamang akan jelaskan berapa kilometer kira-kira yang akan ditempuh oleh Mamang gitu ya. Jadi Mamang itu Bekasi-Bandung Bekasi, itu berarti sekali jalan itu sekitar 160 km, berarti yang dikali 2, 320 km. Ditambah Mamang akan sedikit-sedikit jalan-jalan lah bersama keluarga Mamang. Ya, ditambah lagi sekitar 50 kilometeran. Berarti berapa? Kira-kira 370 km yang akan Mamang lalui dengan BYD Dolphin ini. Sedangkan dia jarak tempuhnya kalau menurut NEDC itu 490 ya, sesuai dengan spek yang atau brosur yang ada di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau menurut WLTP gitu ya, itu beda, 417 km. Sedikit atau tipis-tipis lah gitu ya jarak yang akan ditempuh sekarang dengan jarak tempuh menurut WLTP. Tapi Mamang lebih berpegang teguh pada prinsip WLTP karena itu world gitu ya, yaitu secara umumnya segitu. Apakah nyampe? Jadi kondisi Mamang nyetir sekarang ini akan pakai mode eco, regeneratifnya di high gitu ya, sesuai dengan pengen diirit-iritin. Sebetulnya kaki Mamang nggak akan diirit-iritin banget, nggak kayak metode safety driving atau diirit-iritin untuk menempuh range yang tinggi. Cuman Mamang akan pakai mode berkendara Mamang sendiri itu pakai metode sehari-hari aja. Kalau misalnya lagi panas gini, temperatur dipasang ke low, very low, benar-benar low, karena pengen dingin. Mamang nggak mau keringetan di dalam mobil. Terus juga kakinya sesuai aja, kalau pengen cepet ya cepat, kalau pengen lambat ya lambat, sesuai Mamang aja. Nah, sekarang itu udah turun nih, jadi 98% dengan jarak tempuh dynamic gitu 493. Jadi di sini ada penghitungan, dua metode penghitungan untuk menentukan jarak tempuh si BYD Dolphin. Ada yang standar, ada yang dynamic. Kalau yang standar dia menuruti dengan baterainya. Tapi kalau yang dynamic sesuai dengan gaya berkendara Mamang jarak tempuhnya. Jadi berubah-berubah gitu ya. Mau yang mana? Kalau Mamang pilih yang dynamic aja. Jadi Mamang pengen tahu aktualnya Mamang dengan nyetir segini, dengan baterai segitu sisanya, berapa kilometer yang akan ditempuh gitu, berapa sisanya. Jadi Mamang lebih tahu, lebih rinci. Sebetulnya 490 ya dalam kondisi 100% dengan penghitungan dynamic di BYD-nya. Jadi dengan kondisi 98%, yaitu dengan sisa jarak 492 km. Udah melebihi itu, berarti manajemen baterainya bagus ini BYD. Oh ya, dia punya kapasitas baterai 60,48 kWh ya. Dengan 100% tuh 60,48 kWh. Nanti Mamang sampai ke Bekasi lagi, berapa persen sisa baterainya? Nggak tahu Mamang. Jadi Mamang udah di tol MBZ nih, udah di atas. Biasanya kalau di MBZ itu kan ada sambungan-sambungannya ya kalau di tolnya. Sambungan tolnya itu yang membuat mobilnya agak menjadi bumpy gitu loh. Tapi di BYD Dolphin enak banget bantingannya. Tahu nggak suspensinya Mercedes W124? Ini mirip-mirip seperti itu, ngayunnya tuh mahal. Jadi memang ini bukan tipe mobil yang sporty seperti MG4 EV yang suspensinya disetting agak-agak kaku tapi enak di jalan tol untuk handlingnya lebih enak. Handlingnya ini nggak terlalu bagus kalau Dolphin, cuman nyamannya, bantingannya tuh membuat orang bisa tertidur di dalam mobil gitu. Enak banget bantingannya. Dibilang empuk iya, dibilang mengganggu mentul-mentul enggak gitu loh.
Jadi suspensi empuk yang mahal ada di Dolphin BYD. Iya. Gitu doang. Ini enak banget suspensinya. Cuma biasanya di MBZ itu kan banyak angin ya. Anginnya tuh agak kencang daripada yang kita berada kalau di tol biasa di bawah kita. Nah, anginnya ini membuat Dolphin tuh agak sedikit goyang-goyang, kayak kita menabrak angin. Mungkin aerodinamisnya kurang juga nih Dolphin. Cuman ini nyaman banget lah buat dipakai sehari-hari gitu ya. Buat antar kota seperti ini nyaman banget. Penumpang di belakang itu pasti tidur kayak di saking ayunannya tuh smooth banget gitu. Kenapa ya bisa gini ya? Mamang juga bakal nyobain ya yang namanya sistem-sistem ADAS-nya, lane keeping assist-nya, lane keeping following-nya seperti apa, cruise control dan adaptifnya kita coba ya. Weh, halus loh, dia ngejaga di tengah loh. Loh, keren sekali. Sekitar 15 detik dia minta pegang. Digoyang ya, bukan dipegang, digoyang setirnya. Nah, di depan kita tuh ada mobil lagi. Apakah smooth adaptifnya? Kita ngikutin mobil yang depan. Terus ya, ini kalau mobil depannya ngegas gitu, mulai ngejauh, si mobilnya tuh nggak berakselerasi dengan tuk gitu, enggak. Dia smooth gitu ya, ngikutin dynamic gitu, jadinya tuh enak gitu. Ini ADAS-nya Mamang bilang bagus, pintar, dan juga kalau ada mobil-mobil yang ada di bahu jalan nih ya, kalau yang nakal banget emang di bahu jalan, itu biasanya ngebuat ADAS-nya agak bingung ya. Cuman kalau ini enggak, masih ngikutin yang depan. Ini pinternya ADAS yang ada di BYD Dolphin. Yang punya mobil listrik itu memang harus pintar dalam mengatur rutenya. Di manakah SPKLU-nya, berapa kilometernya harus kita udah hitung sebelumnya. Itu ribetnya mobil listrik. Cuman enaknya, irit luar biasa pakai mobil listrik. Oke, sekarang berhenti dulu di kilometer 88 rest area. Kalau Anda tahu ya, itu dari Bekasi ke Bandung itu nanjak di tol gitu ya. Itu boros baterai pastinya. Dan Mamang tetap mempertahankan kalau nggak mau keringetan di dalam, nggak mau capek-capek di dalam, seperti orang kebanyakan melakukan trip gitu. Nah, Mamang penasaran aja ini berapa konsumsi baterainya gitu ya. Sekarang di kilometer 88 yang artinya kita sudah menempuh 98 km, tersisa baterai 78 kilo dan masih ada range sekitar 369 km. Dan kiritan bahan bakar berapa sih gitu ya. Jadi untuk 50 km sebelumnya ini kan ada tulisannya begitu, 14,2 kWh per 100 km, yang artinya 7 km per kWh. Irit loh, 7 km per kWh, tapi dengan rute banyaknya, ini rutenya lancar, terus juga rutenya tuh kombinasi banyakan tol. Jadi 7 km per kWh. Ya oke sih. Bisa lah ini, bolak-balik bisa. Bolak-balik Bekasi Bandung Bekasi gitu bisa, nggak usah ngisi lah. Coba aja. Mama nggak diirit-iritin ini loh, nggak diirit-iritin sama sekali, nggak, kakinya nggak sekolah malah. Sekarang kita berangkat lagi Bandung ya. Mamang akan coba 0-100-nya sebagus apa. Klaimnya sih 7 detik kan ya 0-100. Terus di sini juga ada fitur yang namanya 0-100 juga nih di BYD-nya sendiri, tapi Mamang akan coba juga di compare dengan yang berbasis GPS. Yes. Sekarang udah ready semuanya. AC matiin aja dah. Walaupun memang nggak berguna banget sih sebetulnya. 2, 3. Spinning. Oke. 0-100-nya 6,7 detik di speedometer, dan ini sampai ke banting alatnya. Mana tadi? Di bawah klaim pabrikan 7 detik. Ya, dan menurut GPS 6,78 ya. Cuman 0-100 kayak gini, ini menyebabkan baterainya menjadi boros pasti. Ya udah, pokoknya ini combine semua, Mamang tes gimana sehari-harinya, dan
apakah nyampe gitu ya. Next day. Karena memang udah perjalanan menuju pulang ke Bekasi gitu ya dari Bandung, dan di Bandung itu memang melebihi ekspektasi lebih daripada 50 kilo, yang artinya sekarang memang sudah menempuh 324 km dan range-nya sudah di 26% ya. Nyampe nggak? Bakal nyampe atau enggak? Nah, pokoknya Mamang gini, jadi seperti orang normal kebanyakan lah ya. Nggak mungkin Mamang sampai mati di jalan pakainya. Jadi Mamang kalau udah 10% artinya Mamang itu harus mencari SPKLU gitu. Ya wajar-wajar aja lah kehidupan sehari-hari seperti apa, dan ya memang seperti itu gitu ya. Nggak mungkin dipakai sampai habis sekali baterainya. Dan kayaknya Mamang punya batas 10% kapasitas baterainya, berarti Mamang harus isi baterai ya mau nyampe mau nggak tahu, kita lihat aja nih. Soalnya kalau perjalanan menuju Bekasi ini jalan tolnya kan menurun ya, biasanya preserve energy atau regennya tuh aktif, yang artinya dia biasanya lebih hemat daripada kita pulang ke Bandung daripada ke Bekasi gitu loh ceritanya. 2 hours later. Mental Mama nggak kuat, udah Mama mau ngisi aja. Sebetulnya ini nyampe range-nya sampai ke Bekasi gitu ya, dengan sisa range kira-kira kalau ke Bekasi itu ya ada mungkin 80 kilometeran lagi. Cuman kok pas banget ya kalau dihitung-hitung. Nah jadi gitu, kalau kita pakai mobil listrik kita tuh harus memperhitungkan jarak, sisa baterai, range-nya seperti apa. Itu nggak enaknya mobil listrik. Enaknya kita irit, itu aja. Sebetulnya ini nyampe-nyampe aja, cuma Mama nggak mau memaksakan. Kita juga nggak tahu ke depannya. Kita harus memprediksi apakah di depan kita itu macet atau enggak. Kalau macet, wassalam, ini mobil pasti mati. Udah mending Mamang ngisi aja SPKLU dengan sisa range itu 14% ya. 14% itu kira-kira kita bisa menempuh lagi range-nya 95 kilo. Dan jarak yang udah ditempuh sampai Mamang ke SPKLU ini di 360,4 km. Deg-degan aja gitu, deg-degan, masih deg-degan. Karena SPKLU di Indonesia belum sebanyak di negara lain mungkin ya. Mungkin untuk di Jawa aja udah lumayan banyak gitu ya untungnya. Dan ini kalau di tol-tol kayak gini, cuman di rest area-area yang udah mulai banyak, cuman nggak di setiap rest area itu ada. Itu nggak enaknya pakai mobil listrik kalau keluar kota. Dah, cuman dengan range seperti ini, BYD Dolphin punya keiritan, ya, Mamang hitung dulu, cukup irit ya, 7 km per kWh, 7,094 per kilometer per kWh. Itu keiritannya BYD Dolphin, cukup irit. Jadi kalau misalnya aktualnya mobil ini tuh nggak 480 banget. Jadi 360 ditambah 95 sekitar 440 kiloan lah. Dia bisa menempuh kayak gitu. Keluar kota ya, nggak sampai 480. Nggak jauh-jauh dari, jadi di tengah-tengah tuh. Antara versi NEDC yang 480, versi WLTP-nya 417, dia ada di tengah-tengah. Asik juga ya BYD Dolphin. Mama nggak akan lama-lama ngisinya, jadi kan pengen tahu ya seberapa lama ngecasnya dan seberapa bagus ngecasnya BYD Dolphin. Mamang cuman ngisi dikit banget, cuman 10 kWh aja gitu ya, pengen tahu aja 10 kWh tuh sampai selesai segimana. Dan benar, dia pengisian dayanya sesuai dengan spek, yaitu yang masuk adalah 88 kW yang bisa dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Dia bisa nelen tuh 88 kWh. Terus ya itu kan energinya baru 1,64 yang terpakai Mamang sampai 10 kWh aja. Nanti kita lihat berapa menit dia durasinya ya, kan kalau 10 menit ya, kalau kita ngantri di bensin aja 10 menit ya, kira-kira bisa dipakai berapa kilo tuh mobil kan gitu kan ya. Sama aja sebetulnya sekarang. Keren, canggih-canggih mobil listrik. Dah, Mamang udah ngecas dan
surprisingly sebetulnya yang masuk itu ke si mobilnya itu cuman 8,58 kWh aja, nggak tahu dia berhenti tuh. Jadi SPKLU ini masih belum sempurna, nggak 10 kWh banget yang masuk ke dalam mobilnya gitu. Aneh banget itu, selalu begitu. Terus dengan 8,58 kWh kita bisa nambah range sampai 60 kilo dengan 8,58 kWh. Terus dengan ngisi kayak gitu, kita cuma butuh waktu 6 menit aja dengan BYD Dolphin. Jadi ya cukup lah ya. Apalagi kalau dikasih sejam, bisa penuh itu baterai. Apa bedanya kalau kita ngantri BBM di itu tuh, di tempat pom bensin kayak gitu kan, kalau lagi ngantri ya sama-sama aja segitu ya. 15 menit, 10 menit. Ini dengan 5 menit, 6 menit aja bisa nambah jarak sekitar 60 kiloan. Ya, lumayan. Later. Jadi apakah BYD Dolphin worth it untuk dibeli? Yes, bisa dibeli. Jadi gini, jadi kan memang kan sebetulnya rencananya pakai mobil ini ke Bandung itu buat main ya. Misalkan Anda yang pengen main ke Bandung bolak-balik tanpa ngecas baterai, sebetulnya mobil ini bisa sekali. Cuman di Bandung memang dibatasi jaraknya gitu ya. Karena memang kemarin tuh lumayan panjang jaraknya, di Bandung tuh lebih daripada 50 kilo, makanya mama ngecas ulang di rest area gitu. Cuman kalau misalnya kurang dari itu, kita bisa bolak-balik Bandung dengan kaki yang nggak perlu diirit-iritin, nggak perlu kayak gimana-gimana, udah disetting sama mobilnya, yaitu dengan regenerative high gitu ya, dengan eco driving mode gitu ya, itu udah bisa untuk bolak-balik dan main ke Bandung. BYD Dolphin udah gitu, ngecasnya kenceng kok. Kalau kita misalnya aduh mau habis nih baterai, mampir ke rest area, tinggal ngisi 10 menit udah bisa langsung pulang lagi ke Jakarta dengan aman nih mobil. Udah gitu ditambah fitur-fitur banyak, ADAS-nya lengkap, sigap, smooth, mobilnya enak, suspensinya. Udah, ini mobil worth to buy. Dan memang gak banyak yang bisa mamang komplain di BYD Dolphin ini. Nggak tahu kenapa, ini mobilnya sama BYD udah dibuat seperfect mungkin supaya nggak bisa dikomplain gitu. Walaupun ada memang minor sekali gitu ya, kayak klaksonnya yang kayak BMW, kalau yang ditekan gini tuh nggak bunyi gitu, harus ditekan lama baru delay gitu ya. Udah gitu lampu malamnya, lampu high beamnya itu kayak kurang terang aja gitu. Cuman lampu low beamnya oke, lampu high beamnya kayak kurang jos gitu. Ya itu semua minor-minor semua gitu. Tapi yang lainnya, oh ya satu lagi agak yang ada yang memang nggak suka dari BYD Dolphin. Jadi suspensinya kan ini empuk ya, ada rasa mentah-mentulnya. Cuman mentah-mentulnya tuh mentah-mentul mahal gitu mobilnya. Nah itu yang membuat mobilnya kayak agak nggak enak aja kalau dipakai cornering gitu ya. Cornering emang biker, dipakai buat belok yang tajam itu kurang enak mobilnya, kurang stabil. Cuman kalau untuk keluarga, ini mobil enak banget, gede-gede space-nya di dalam, banyak tempat penyimpanan. Ini mobil yang susah tuh dikomplain, beneran. Mamang aja susah cari kelemahannya. Oh, satu lagi. Jadi karena BYD itu pembuat baterai, dia tidak menyediakan manajemen baterai yang bagus untuk di softwarenya kayak gini nih. Bisa disetting-setting, kalau misalnya di Toyota itu bisa sampai 90% aja ngisinya gitu ya. Atau misalkan pengen kecepatan ngecasnya tuh berapa kW gitu ya, itu bisa disetting. Kalau ini nggak ada pengaturan baterai kayak gitu. Ya mungkin dia pembuat baterai kayaknya dia yakin dengan kualitas baterainya, makanya nggak disediain kayak gitu. Nah itu aja sih komplain mamang. Overall, mengenai BYD Dolphin, merupakan mobil listrik yang mengutamakan kenyamanan. Bagi Anda yang mementingkan performa yang kencang, mungkin BYD Dolphin ini bukan yang terbaik. Namun untuk Anda yang suka dengan suspensi yang empuk dan suka membawa keluarga, mobil ini cocok sekali untuk berkomuter. Rasanya agak sulit untuk kami bisa mengkritik BYD Dolphin ini, karena mobil ini hampir sempurna, asal tidak terlalu ngebut, karena akan goyang-goyang. Tinggal Anda menentukan suka atau tidaknya mengenai desainnya. Tepat
sekali untuk Anda yang suka dengan kenyamanan namun sedikit mengorbankan handling dan performa mesin. Yes, ini cocok untuk Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.